kita ketemu lagi di video IMK. Video ini merupakan video kedua yang membahas mengenai aturan untuk desain. Jadi di video pertama kita sudah belajar mengenai prinsip dukungan desain rules atau aturan desain untuk usability, yaitu learnability, ya, kemampuan untuk belajar atau kemudahan untuk dipelajari, dimana ini mendukung kemudahan yang terutama untuk pengguna baru mendapatkan yang bisa didapatkan dalam memulai interaksi efektif dan mencapai kinerja maksimal, ya, dalam misalkan menggunakan website atau aplikasi tertentu. Yang kedua adalah flexibility atau fleksibilitas, di mana ini adalah banyaknya cara, ya, cara yang fleksibel, banyak pilihan yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna dalam melakukan pertukaran informasi. Dan yang terakhir adalah robustness, mantap kali ya, kemantapan, tingkat dukungan yang diberikan kepada pengguna dalam menentukan keberhasilan dan penilaian dari pencapaian, khususnya mengenai interaksi. Nah, itu adalah konsep-konsep, ya, komponen-komponen dalam mendukung usability dari aturan perancangan atau design rule. Dalam video ini kita akan lebih ke studi kasus. Jadi saya rancang ada dua, ya. Kali ini kita akan melihat contohnya untuk desain form yang umum ada di dalam misalkan website, dan di video selanjutnya kita akan coba membahas mengenai arsitektur informasi. Oke, baik, kita mulai dengan studi kasus untuk form. Problem, kenapa kita membutuhkan design rules untuk mendukung usability? Kita bisa melihat misalkan dari penelitiannya Nielsen dan Loranger tahun 2006, bahwa masalah usability yang umum muncul dalam website dan perancangannya yang paling cukup signifikan itu adalah search atau pencarian, di mana pencarian itu tidak menghasilkan informasi yang memang dibutuhkan oleh user. Lalu juga findability, kemudahan untuk mencari, ya. Kenapa nanti kita akan mencoba membahas arsitektur informasi atau information architecture, karena kemudahan untuk mencari misalkan menu, ya. Misalkan barang yang akan dibeli di website e-commerce. Lalu problem selanjutnya adalah page design atau perancangan yang mungkin tidak menggunakan kaidah-kaidah estetika, lalu informasi yang tidak jelas, ya, atau informasi yang mungkin bertele-tele atau mungkin juga terlalu singkat sehingga pengguna tidak mengerti. Lalu tax support, ya. Contohnya di sini adalah yang akan kita bahas sekarang, ya, bagaimana caranya merancang form, bagaimana website tersebut bisa melindungi privasi penggunanya misalkan. Lalu fancy design, ya, bagaimana desain yang bagus, 3D, animasi itu tidak mengganggu tapi justru mendukung estetika. Dan yang terakhir itu adalah, ya, macam-macam, ya. Apakah misalkan terutama nih, ya, kalau kita membuka website langsung keluar iklan yang, ya, bisa dikatakan bertubi-tubi sehingga sangat mengganggu, sehingga kita ingin meninggalkan website tersebut karena tidak tahan melihat iklan yang seakan-akan tidak berhenti. Itu bisa mengganggu pengguna website, ya, akan membuat tingkat usability menjadi rendah. Ini sebagai contoh, misalkan kalau kita mau belanja, kita masuk ke website e-commerce, ya, perdagangan elektronik.
Di mana yang dimaksud dengan e-commerce adalah aktivitas pembelian atau penjualan produk ya secara elektronik, berbagai macam produk ya sekarang, mulai dari elektronik, barang-barang elektronik sampai dengan baju, tas dan seterusnya ya, pada layanan online atau melalui internet. Jadi perusahaan e-commerce ya, kita contoh ya Amazon ya, Shopee, Tokopedia, menggunakan website sebagai situs untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, kenapa usability harus diperhatikan? Kenapa desain rules itu harus diperhatikan? Jika pengguna tidak dapat menemukan produk, kesulitan menemukan produk yang ingin dibeli, ingin melakukan transaksi pembelian, pengguna tidak dapat membeli produk. Search, findability, design yang tadi kita sebutkan itu adalah harus memperhatikan aspek usability. Ya, tidak diperhatikan, ya kita melihat contohnya di sini adalah ya tidak baik untuk bisnis. Baik, akan melakukan transaksi e-commerce, akan melakukan transaksi e-banking. Umumnya pengguna akan melakukan pendaftaran dulu ya, akan mengisi formulir ya, sebagai contoh ya, pada saat kita akan daftar email, Gmail misalkan, pasti kita akan diminta untuk mengisi form tertentu. Itu adalah tahap awal dalam misalkan memanfaatkan sebuah website. Apa yang masuk dalam komponen form? Yang pertama adalah struktur. Struktur itu adalah urutan field, tampilan formulir di halaman, dan koneksi logis di antara beberapa field. Artinya kita melihat bahwa form yang dirancang ini mirip dengan form dalam bentuk kertas, tetapi bagaimana bisa diterjemahkan dalam layar yang mempunyai ya lahan terbatas, strukturnya supaya bukan hanya eh, bagus, tetapi juga mudah dimengerti. Urutan fieldnya logis. Contoh, setelah nama biasanya adalah alamat. Setelah alamat biasanya adalah eh, tempat tanggal lahir. Misalkan hal urutan seperti itu karena orang sudah terbiasa digunakan. Yang kedua adalah input field. Input field ada bentuknya teks, ada bentuknya kalender ya, tinggal memilih, ada bentuknya password dan seterusnya. Termasuk juga di sini ada kotak centang, kotak checklist, radio button untuk bilang menggeser, dan mungkin field-field lain yang memang dirancang untuk input pengguna. Tidak cukup hanya input field saja, tetapi untuk keterangan harus ada field label ya. Jadi ada kotak text boxnya, lalu ada labelnya misalkan nama, alamat dan seterusnya. Ada button untuk misalkan submit ya. Lalu ada feedback. Feedback ini biasanya pengguna dibuat untuk memahami hasil masukan mereka melalui umpan balik. Apakah input yang mereka lakukan itu berhasil atau mungkin ada kurangnya ya. Contohnya ada field yang harus diisi tapi ternyata masih kosong sehingga si form tersebut tidak bisa disubmit, atau mungkin ada pesan-pesan yang lain ya, misalkan di sini ada yang bisa positif bahwa form tersebut berhasil untuk disubmit atau dikirim, atau mungkin negatif karena kekurangan-kekurangan yang tadi saya sebutkan. Misalkan di sini contohnya adalah nomor yang Anda berikan salah ya. Misalkan ada NRP tapi kelebihan karakter dan seterusnya, itu akan dianggap salah oleh sistem. Nah, form juga mungkin sebagian orang tidak terlalu memahami untuk mengisinya bagaimana. Sebaiknya akan disediakan help atau bantuan. Di sini isinya adalah penjelasan tentang cara mengisi formulir. Dan yang selanjutnya fitur dukungan itu adalah validasi. Pemeriksaan otomatis ini memastikan bahwa data pengguna adalah valid. Yang paling umum biasanya pada saat kita membuat password ya. Membuat password itu jangan terlalu pendek, jangan mudah ditebak misalkan, dan sistem akan membantu memvalidasi apakah password ini layak, istilahnya weak password atau strong password ya, password yang kuat. Ini akan dibantu
oleh sistem. Baik, untuk studi kasusnya ini adalah web form ya. Jadi istilahnya di sini adalah best practice, praktek-praktek yang baik yang prinsip-prinsipnya sebaiknya itu diikuti dalam membuat form isian. Yang pertama adalah buatlah lebih singkat. Jangan bertele-tele, singkat tetapi mudah dimengerti, menghilangkan bidang tidak perlu, lalu juga upaya pengguna bisa dikurangi dan penyelesaian untuk pengisian form tersebut bisa menjadi lebih baik, lebih cepat. Kelompokkan label dan kolom field yang saling berhubungan. Ada pengelompokan, ada data pribadi, ada data sekolah, ada mungkin data mengenai orang tua, dan seterusnya. Di mana field-field tersebut dikelompokkan secara logis sehingga mudah untuk diisi dan mudah dimengerti. Hindari jarak yang tidak jelas atau tidak konsisten dan menyertakan atribut label untuk dibaca pengguna. Label untuk bantuan. Label singkat, jelas, mudah dipahami. Lalu yang ketiga adalah tampilkan field dalam sebuah layout kolom tunggal. Kolom dapat ditampilkan vertikal untuk bergerak ke bawah formulir, jadi bisa di page down ya. Jangan sampai desain itu mengubah orientasi visual, kadang-kadang ke bawah, kadang-kadang ke pinggir. Nanti kita lihat contohnya. Jaga agar tetap mengalir dengan satu kolom dengan baris terpisah untuk setiap field. Baik, ini adalah perhatikan yang di kiri dan yang di kanan. Yang di sebelah kanan Anda perhatikan itu dikelompokkan. Ada field yang masuk personal information, ada field yang masuk account information, dan ada kelompok field yang masuk contact information. Ini yang baik yang harus dicontoh. Karena mungkin ada pengelompokan field yang sebetulnya tidak perlu diisi oleh pengguna. Ya, misalkan contohnya pada saat akan daftar perguruan tinggi mahasiswa baru ya, ada isian untuk orang tua dikelompokkan ya, nama, alamat dan seterusnya. Ada isian untuk wali. Mayoritas mahasiswa itu punya orang tua, tidak perlu wali, sehingga wali dikosongkan, sehingga pengelompokan dalam wali field-fieldnya itu dikosongkan. Itu akan sangat mempermudah dibandingkan dengan yang Anda lihat misalkan di sebelah kiri. Oke, itu untuk pengelompokan ya. Selanjutnya adalah orientasi. Yang di sebelah kanan itu tidak bagus. Karena dalam satu layar, misalkan di sini desain websitenya, itu orientasi visual itu berubah. Kanan, pindah ngisi di sebelah kiri. Sebaiknya mengalir. Kalau dari atas langsung ke bawah. Dilihat di contoh yang di sebelah kanan. Mengubah orientasi visual itu ada kemungkinan ada yang terlewat. Ya, jadi ini akan menyulitkan untuk pengguna. Ya, jadi tinggal page down, page down, page down. Kalau mengecek page up, cukup page down, page up. Tidak perlu page down, page up. Lihat kiri kanan. Ini akan lebih menyulitkan. Baik, selanjutnya nomor 4 ini adalah gunakan urutan logis. Tadi sebetulnya kita sudah bahas ya. Sekilas, gunakan urutan standar baik untuk bidang, contoh nomor kartu kredit, tanggal kadaluarsa, kode keamanan, dan untuk pilihan nilai. Misalnya pengiriman standar ya, kalau Anda mau menggunakan misalkan untuk paket, tulislah nilai yang paling umum digunakan pengguna terlebih dahulu. Apa yang mau diisi? Isi misalkan keterangan mengenai pembayaran. Pembayaran biasanya adalah caranya dulu membayarnya. Baru setelah itu jumlahnya. Nah, itu urutan logis. Cara pembayaran, apakah mau cash, apakah mau kartu kredit, apakah debit, baru amount, baru jumlah.
logik ukurannya, urutannya. Yang kelima adalah hindari penggunaan placeholder text. Placeholder biasanya berupa kotak untuk judul. Hindari placeholder karena menyebabkan masalah usability. Tidak perlu semua isian itu menggunakan semacam placeholder atau bingkai. Itu akan menyulitkan, akan menyita ruang, akan menyulitkan untuk melihat urutan. Yang keenam, cocokkan field dengan jenis dan ukuran masukan. Hindari text drop down saat hanya ada 2 atau 3 pilihan yang bisa ditampilkan sebagai radio button. Pilihan kalau banyak bisa menggunakan drop down text. Pada saat dimasukkan, langsung banyak pilihannya. Jika pilihannya sedikit, sebaiknya cukup memilih saja menggunakan radio button yang biasanya bentuknya adalah bulat atau mungkin tinggal di checklist saja. Contoh, ya biasanya kalau pilihan untuk kota kan banyak ya, jadi Anda tulis B, A, banyak sekali pilihannya baru bisa dipilih. Tetapi kalau misalkan gelar atau mungkin lulusan itu lebih sedikit, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, sebaiknya menggunakan radio button. Ini contoh untuk urutan yang logis. Untuk subscribe mail, email, itu tentu yang paling utama itu adalah email address. Bukan hanya email address yang paling pertama, tetapi juga email address harus diisi. Di sini istilahnya adalah indicates required. Jadi tidak bisa di-subscribe kalau si email address-nya itu tidak diisi. First name, last name, ya, nama depan, nama belakang, itu bahkan tidak diisi pun tidak jadi masalah. Karena yang penting di sini untuk subscribe untuk mailing list itu adalah tentu saja alamat emailnya. Itu masuk ke aturan pengisian, masuk ke urutan logis. Selanjutnya, nomor 7, bedakan bidang pilihan, opsional, dan wajib, required. Sebetulnya tadi kita sudah bahas ya. Hilangkan bidang opsional sebanyak mungkin, jangan membiarkan pengguna mencari tahu melalui trial dan error alias coba-coba ya. Batasi formulir hanya dengan 1 atau 2 bidang pilihan dan beri label dengan jelas sebagai pilihan. Pilihan bagus, tapi terlalu banyak pilihan itu akan membuat orang bingung. Pastikan Anda bisa memilih mana field yang memang wajib diisi dan mana field yang boleh kosong, karena salah untuk mengidentifikasi required field ini bisa berakibat ke masalah usability. Yang kedelapan adalah jelaskan persyaratan atau masukkan format. Jika sebuah bidang memerlukan format atau jenis input tertentu, nyatakan instruksi yang tepat. Jangan membuat pengguna menebak persyaratan kata kunci yang tidak jelas. Ini misalkan untuk tanda baca atau spasi untuk nomor telepon atau kartu kredit, atau mungkin juga pemanfaatan kalender untuk mengisi tanggal ya, baik hari lahir maupun tanggal masuk, tanggal lulus dan seterusnya. Ini akan memudahkan karena kadang-kadang juga menggunakan kalender ada yang tahun bulan tanggal, ada yang tanggal bulan tahun. Ya, jangan sampai nanti user salah input. Ini contoh untuk membuat account ya. Ini diberi label supaya orang memahami bahwa email ini juga dibutuhkan untuk mobile account. Lalu kalau mau mengisi password, ada kemungkinan orang lupa untuk mengisi password, diberikan bantuan
Atau mungkin juga pada saat orang menggunakan login ke sebuah aplikasi, dia tidak perlu logout lagi karena ingin kemudahan. Pilihan-pilihan ini harus disediakan ya. Jadi pengguna bisa memilih, bisa juga tidak memilih. Lalu juga input ini harus disesuaikan caranya. Contoh di sini, jika inputnya memerlukan angka, ya, itu sebaiknya adalah yang sebelah kanan. Misalkan di sini untuk input fieldnya itu untuk credit card. Credit card itu tentu saja angka. Keyboard langsung disetting untuk angka. Ini akan sangat memudahkan. Ya, karena kalau misalkan tidak disetting angka, ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengguna ini lebih panjang. Dia masuk ke keyboard, lihat keyboardnya. Keyboardnya itu adalah huruf. Dia harus memilih angka. Angkanya tidak dalam desain yang besar seperti yang di sebelah kanan, sehingga nanti juga ada kemungkinan untuk salah input. Hal-hal seperti ini akan membuat tingkat usability menjadi rendah. Jadi pada saat akan mengisi field credit card, keyboard menjadi untuk angka. Pada saat akan mengisi nama, misalkan di sini name on card, keyboard akan kembali menjadi untuk huruf alias keyboard QWERTY. Ini akan sangat membantu dalam mengisi formulir dengan cepat dan benar. Lalu nomor 9 adalah hindari tombol reset dan clear. Jadi kalau orang sudah mengisi field, ya, seluruh field informasi yang memang dibutuhkan, ada resiko penghapusan yang tidak disengaja oleh pengguna. Salah pijit tombol, misalkan tombol reset atau clear, semuanya kembali dihapus. Harus input lagi dari awal. Hal ini coba dihindari. Form yang mengumpulkan masukan sangat sensitif seperti informasi keuangan bisa diberikan tombol batal atau cancel. Bukan menghapus, tapi dibatalkan. Artinya bisa keluar untuk mendukung pengguna yang meninggalkan formulir dan ingin menghapus informasinya. Dan yang ke-10 ini adalah buat pesan kesalahan atau error message ya, yang sangat terlihat spesifik. Jangan bertele-tele, singkat, mudah dimengerti, dan akan lebih baik lagi jika memberikan saran untuk memperbaiki kesalahan tersebut atau menunjukkan kesalahannya itu ada di mana. Di sini disebutkan melalui warna, menandai field, dan pengguna teks merah menggunakan font yang lebih tebal untuk memastikan pengguna tidak mengabaikan informasi penting. Contoh tadi kita sudah bahas sebetulnya ada sebuah field yang harus diisi, ternyata terlewat oleh pengguna, keluar pesan kesalahan dengan menyebutkan mana field yang harus diisi, sehingga itu akan memudahkan, akan memberi petunjuk kepada pengguna untuk langsung memperbaiki kesalahannya. Ini contoh ya, bagaimana tadi sebaiknya tidak menggunakan tombol reset. Cukup create saja atau cancel, betul-betul dibatalkan. Baik, itu video kita mengenai studi kasus aturan-aturan untuk desain dengan contoh desain untuk formulir. Langkah-langkah best practice yang tadi kita sudah bahas, saya harap bisa mudah dimengerti,
bagaimana Anda desain nanti bukan hanya untuk website sebetulnya, tetapi juga untuk misalkan mobile application ya, karena kebanyakan sekarang kita menggunakan mobile application, e-banking misalkan, atau mungkin juga e-commerce. Oke, cukup untuk video ini. Terima kasih.